Oke, Arjun Jaya dan Ali. Selamat pagi. Malam bang. Malam. Ini orang-orang yang lagi viral di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kita langsung aja nih ya. Apa namanya, kalau tukul itu kan kembali ke laptop. Kita apa namanya bang? Pokoknya langsung gitu. Back to nature. Kembali ke alamnya. Itu alam kita. Jadi podcast sudah dikuasai oleh orang-orang Meracau. Ini efek PC kena virus mereka. Bolak-balik. Jadi ini kemarin kalau tidak salah ada demo-demo ya. Benar bang. Kemarin kita memang menanggapi tentang 3 mobil dinas bang, yang mana memang secara kajian di Himpunan Mahasiswa Islam itu memang tidak etis, karena memang pada saat ini kan kita sama-sama ketahui kondisi Merangin yang memang baru lepas daripada zona merah kemarin memang sempat juga level 4, artinya kita kena pandemi. Nah, saat-saat seperti itu tentunya banyak problem yang terjadi di masyarakat. Nah, di tengah-tengah hal yang seperti itu DPRD kemudian juga Bupati sempat untuk membeli ataupun merencanakan mobil dinas di anggaran perubahan. Nah, itu yang menjadi dasar untuk Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangko untuk melakukan aksi pada hari itu. Ini supaya diperjelas, supaya ya ini inspiring people bisa tahu gitu. Sebenarnya itu kan kemarin tiga mobil ya? Iya, 3 mobil. 3 mobil ini untuk siapa aja? 3 mobil unit itu pertama untuk Bapak Bupati Merangin, kemudian Sekda Merangin, kemudian Wakil 1 DPR Kabupaten Merangin. Wakil 1 yang saya baca di media-media itu Bupati Merangin katanya mobilnya habis kecelakaan ya. Iya benar. Kemudian Sekda sudah terlalu tua. Jadi kalau Wakil Ketua DPRD ini alasannya apa tuh? Wakil DPR 1 Merangin ini memang secara aturan anggaran murni APBD Kota Merangin itu di tahun 2020 itu sudah pernah dianggarkan Pak. Cuman APBD itu kan direfocusing untuk pengalihan dana ke COVID-19. Sehingga mobil untuk Wakil 1 ini belum terrealisasi. Nah, kemudian di 2021 di anggaran perubahan ini mereka kembali mengajukan untuk mobil dinas Wakil 1 DPR Merangin. Memang secara aturan tidak ada yang menyalah, namun menurut hemat daripada kami sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam itu sangat tidak etis. Kemudian juga istilahnya itu mestinya anggota dewan yang katanya wakil rakyat saat ini lebih fokus kepada harusnya memikirkan rakyat, yang mana pada saat ini problematika baik itu di sektor ekonomi kemudian di sektor pendidikan. Nah, mestinya DPR yang penyambung lidah rakyat ini harusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat bang, seperti itu. Dan apakah setelah demonstrasi tersebut penganggarannya dihentikan atau gimana deh? Penganggarannya tetap berjalan karena pada saat aksi juga pada saat itu yang mengeluarkan statement itu Bupati bang. Jadi ya Bupati bahwasanya Pak Bupati itu menyetujui untuk mobil dinas Bupati Merangin itu untuk dibatalkan. Namun untuk DPR kemudian juga untuk Sekda itu belum pada saat malam itu bang. Jadi kami juga sempat chaos pada sekitar setelah maghrib. Jadi chaos dengan aparat yang berjaga bang. Yang mengamankan aksi kami pada malam hari itu sempat chaos karena sudah lewat jam. Mereka mengamankan kami dengan cara sedikit represif bang. Ya sangat represif lah, ada anarkis itu. Ini lagi bicara serius, masa disuruh senyum? Tegang ya.
kalau kita bahas negara itu bang, kadang harus ada seriusnya, kadang juga harus ada gurau. Iya, iya. Jadi memang negeri ini lucu ya. Kan sesuai dengan lagu terkenalnya dari Nike Ardila itu. Mm-mm. Bahwasanya kita ini hidup cuman panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Tapi setidaknya sebagai Tapi aksi kalian kemarin nggak sandiwara kan? aksi kemarin itu kita sebagai penonton yang melihat bahwasanya apa yang dipanggungkan itu tidak layak untuk ditontonkan Oleh anak di bawah umur. oleh anak gitu kan. Makanya harus ada tindakan. Gitu kan. Menilai bahwasanya kalau secara kita lihat gitu kan, DPR maupun pemerintah Kabupaten Merangin sah-sah aja untuk beli mobil. Nggak ada yang melarang beli mobil. Mau berapa banyak pun boleh. Sesuai anggaran ya. Sesuai dengan anggaran, sesuai juga dengan kebutuhan yang ada. Yeah. Nah, mungkin kalau misalnya PAD Merangin sedang naik kan, tinggi, ekonomi Merangin tinggi, stabil, bahkan bisa melebihi melebihi apa namanya itu, melebihi apa yang ditargetkan gitu kan. Terus pendidikan kita menaik, jangankan sekelas Pajero gitu kan. Mobil sport pun kita bolehkan, tapi ya dengan satu jaminan bahwasanya apapun kebutuhan Merangin ini harus segalanya harus kian menaik gitu kan. Ini jangan dalam keadaan menurun, ekonomi menurun, ada berbagai daerah di Merangin jalannya banyak yang rusak gitu kan. Apalagi di tengah wabah COVID-19 gitu. Dan Merangin, Kabupaten Merangin, DPR-nya malah membuat rencana untuk beli mobil. Dananya lumayan, hampir berkisar 1,5 gitu kan. Bukankah wakil ketua DPR kemarin sempat mengatakan bahwa dia itu belum punya mobil. Jadi ini untuk menunjang aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Itu bagaimana itu mensikapinya? Karena memang menurut dia belum punya mobil semenjak menjabat. Oke, kalau mengenai belum punya mobil, kan sama-sama kita ketahui, meskipun anggota dewan itu tidak memiliki mobil, uang transportnya kan ada. Ya itu kan hak saya. Betul. Betul. Kita tidak mempermasalahkan itu. Memang hak beliau. Kan? Makanya tadi kami bilang kan, di dalam undang-undang pun juga sudah jelaskan. Ada namanya disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gitu. Nah, boleh pemerintah itu melakukan anggarannya, tetapi dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada yang harus diperhatikan. Pertama itu kecamatannya, sudah itu demi kepentingannya apa, juga kebutuhannya untuk apa, itu harus disesuaikan dulu. Nah ketika itu tidak sesuai, malah kita pengen itu hak saya juga, kan? Itu kan harus ada bahan pertimbangannya. Setidaknya kita menilai daripada satu sisi, oke, rakyat saya sekarang ini lagi di tengah musibah ini, kan? Ya setidaknya seyogyanya saya sebagai wakilnya harus memperjuangkan apa yang harus diberikan kepada rakyat. Ya, jangan bilang sekarang itu hak saya, kemarin itu oke, saudara silakan untuk saya gitu kan. Tapi pada saat ini hak dan kewajibannya sudah dimulai dilupakan. Cuma mikirnya haknya aja. Jadi kewajibannya di mana gitu. Itu yang harus ditekankan di. Terus kalau jawabannya misalnya itu hak yang dia dapatkan tadi, yang mobil tadi itu untuk memenuhi kewajibannya kepada rakyat, itu bukankah maksudnya begini? Secara mungkin kalau kita ngomong kasarnya, ya kalau kendaraan saya nggak ada, ya bagaimana saya menjangkau masyarakat? Kalau kemarin itu bang, sebenarnya hak saya kan sempat viral tuh bang. Saya juga tidak sadar kalau itu viral kan. Itu mulai dari ketua wakil ke satu DPR itu, dia merasa dia itu tidak dapat apa-apa bang. Tidak dapat apa-apa karena tidak ada mobil. Siapa yang bersin? Tidak ada mobil dinas. Nah, dia merasa hak dia itu tidak terpenuhi. Tapi saya sampaikan, meskipun bapak tidak ada mobil dinas, transport bapak kan lancar. Artinya negara menggantikan dengan cara yang lain. Walaupun fasilitas seperti kendaraan tidak ada, namun transport diganti. Nah itu yang tidak diterima oleh wakil satu DPR itu bang. Jadi dibilang mengatakan itu hak saya, ya walaupun itu hak dia, tetap baik uang transport itu uang rakyat juga, karena gaji mereka pun itu dari pajak rakyat.
Logikanya seperti itu. Artinya sesungguhnya pembelian mobil ini tidak salah. Tidak. Cuman aturan tidak kurang salah. tepat di posisi dan situasi seperti ini. Nah, itu. Jadi supaya jelas gitu kan bahwa teman-teman mahasiswa bukan menolak dari asas kegunaannya, Iya, tapi asas kepatutan. kepatutannya. Iya. Tidak patut rasanya seorang anggota DPR kan merengek-rengek seperti anak kecil itu. Jadi saya ingat seperti kata Gus Dur ya dia bahwasanya DPR itu tidak lebih daripada taman kanak-kanak gitu. Tempat dia bermain gitu. Tempat dia bermain, bahkan saat paripurna pun mereka saling lempar-lempar. Nah itu yang dimaksud sama Gus Dur. Berarti ada seperti itu. perosotan di situ tuh. Jadi kalau itu tadi sempat chaos. Chaosnya langsung dengan aparat yang menjaga atau memang sempat dengan para anggota juga, anggota DPR? Kalau chaos dengan anggota DPR mungkin cuman chaos dalam bentuk adu argumen ya. Adu argumen ya. Mungkin anggota dewan kita ini tidak menerima argumen kita. Ya kan? Akhirnya keluarlah bahasa itu hak saya ataupun bahasa yang agak lumayan tinggi gitu ya kan. Jadi kalau saya nilai itu, makanya kami memandang pada saat itu ya chaos itu malahan bukan dengan anggota dewan tapi para pengaman gitu kan. Karena di satu sisi itu mungkin kita nggak bagaimana pandangan dari para pengaman pada saat itu. Tapi yang jelasnya kami sebagai masyarakat itu, sebagai rakyat, apalagi kami dari mahasiswa itu ingin menyampaikan suara rakyat bahwasanya di tengah pandemi ini ya jangan mikirkan hal yang lain dulu lah gitu kan. Fokus kepada satu sisi dulu, fokus untuk perbaikan dulu. Bahkan kita dulu nggak tahu ini di Kabupaten Merangin ini fokusnya kemana dulu nih gitu. Contohnya nih ada salah satu visi dan misi di Kabupaten Merangin, visi bupati lah nih. Pertama visinya untuk pertanian dan pariwisata. Kita lihat ini pariwisata dibuka hari ini, dilentorkan ke media sosial, rame nih kunjungan rame-rame gitu kan. Besoknya reda, nggak diurus lagi gitu kan. Berarti pada satu sisi fokusnya itu terlalu banyak sehingga nggak ada yang terurus. Gitu yang kami menilainya gitu. Artinya kalau setelah kemarin menyuarakan, kemudian adu argumen, lalu sempat chaos, hasilnya kan kemarin kalau bupati di hari itu juga mengatakan membatalkan yang untuk dia. Nah untuk hari ini tindak lanjutnya bagaimana? Iya, kalau untuk hari ini kita karena itu kan sudah disahkan ini Pak. Meskipun kami sudah menyampaikan dengan jelas gitu kan, untuk lebih mempertimbangkan kembalikan ke hal yang harus dipergunakan untuk lebih baik, tetapi nyatanya notabene-nya tetap disahkan. Nah sebenarnya itu sudah disahkan walaupun nantinya itu kan dibeli, ya kami juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang jelas kami dari HMI cabang Bangku akan tetap kawal. Akan tetap kawal, toh nantinya ketika tidak mampu digunakan untuk beli mobil, dananya bisa kembali ke kas daerah ataupun dipergunakan untuk hal yang lainnya. Itu yang kami ingin, terutama di sektor ekonomi, pendidikan ataupun perbaikan infrastruktur jalan. Tadi kan Ali menyampaikan bahwa itu akan dikawal sampai langkah apa nih selanjutnya yang akan dilakukan? Ya, kalau kami secara langkahnya nanti kami akan menyurati juga ya, menyurati Gubernur Jambi untuk lebih mempertimbangkan yang mana pada saat ini di Merangin ini menjadi sorotan gitu kan. Jangan pula Gubernur Jambi menutup mata gitu kan, melihat oh ini di Merangin aman-aman saja gitu kan. Tapi yang jelas Pak Bupati Merangin dengan fenomenalnya itu hak saya, ya Gubernur menjawab ini kewajiban saya untuk menjawabnya seperti itu. Jadi harus gayung bersambut ya. Jadi suasana malam itu bagaimana Tum ya? Suasana chaosnya sampai itu juga viral juga saya lihat di media sosial. Ini ada pembubaran dari aparat keamanan. Kalau chaosnya itu Bang Don itu
setelah sholat maghrib kan Bang. Setelah sholat isya ya Bang. 2 kali kami kios. Ya 2 kali ya. Kalau kios body charge itu mulai dari jam 5 Bang. Cuman pembubarannya itu sekitar jam 8 lewat lah. Jadi pada saat di dalam ruangan itu kami memang sudah body charge, sudah saling dorong-dorong, namun masih bisa dikendalikan lah. Artinya dari pihak AMI juga masih stabil, aparat juga emosinya masih terjaga. Namun chaos yang paling parah itu setelah sholat isya Bang. Jadi kami sudah sholat isya, kemudian makan, kemudian kami bikin lingkaran kan. Nah kemudian pihak kepolisian itu mulai melakukan semacam ancaman. Kami akan hitung 1 sampai 3 ya Bang. 1 sampai 3. Jadi saat mereka ngitung itu Bang, kami juga mulai ingin berdiri untuk siap-siap kan. Karena memang tujuan kami itu ingin masuk ke gedung paripurna kembali. Karena belum ada kejelasan dari DPR tadi untuk menolak mobil dinas. Kami mau berdiri, kemudian polisi langsung dengan sigapnya langsung menangkap kami satu persatu. 1 orang itu 3 polisi ya, 4 polisi lah Gom. Sampai 5. 5. Itu videonya juga banyak tuh. Banyak gitu. Tapi itu artinya dalam proses tersebut pihak HMI menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, pihak keamanan pun melakukan tugasnya untuk mengamankan barangkali ya, dan menjalankan undang-undang. Ada juga tuh selain itu hak saya, ada juga yang viral malamnya itu 6 perwira, 6 jenderal 1 perwira. Itu maksudnya apa tuh? Kita juga nggak tahu nih maksudnya apa, tapi kita dengar cerita dari teman-teman dari luar gitu kan. Ini gitu, kebetulan kami juga melakukan aksi pas di 30 SPKI gitu kan. 30 September SPKI. Kebetulan juga kami tertangkap di BAP ada 7 orang. Gitu kan. Mungkin bukan ditangkap, diamankan. Iya, diamankan dengan caranya ekstrim. Ya, nanti kalau ditangkap konotasinya lain. Nah, yang kenapa 6 jenderal 1 perwira, kebetulan yang 6 ini itu dia berorganisasinya sudah cukup lama. Dengkol lah ya, dengkol. Ya, sudah bisa kami patenkan ibaratnya itu sudah mental baja ya kan. Apapun dibuat tuh siap gitu kan. Yang satu ini baru pelatihan gitu kan, dan jiwanya masih sangat muda, masih paham akan peduli akan negaranya, dan dia melihat bahwasanya Merangin sedang tidak baik-baik saja, dia ikut hadir gitu kan. Dia ikut hadir, kebetulan adinda kita Baby itu juga dibawa gitu secara paksa gitu kan. Makanya kita sebut 6 jenderal 1 perwira, karena yang satu ini belum jadi jenderal kan. Tapi bakalan jadi jenderal kan, semangatnya masih luar biasa gitu nih. Kalau enggak ini trauma ya. Insya Allah masih semangat gitu kan. Berarti memang kondisinya waktu itu memang sangat ini ya, sangat tidak bisa diprediksi. Iya lah, bisa diprediksi semua. Diamankan, dibubarkan, lalu sempat diamankan 7 orang ya. Kami pun Bang, dari saya selaku ketua umum Bang. Pada sholat isya itu kan Pak Kapolres ikut sholat. Maghrib itu isya. Maghrib. Oh iya maghrib. Kami ajak kan, sholat dulu Pak. Seperti itu maksudnya kan Bang. Nanti kita amankan sama-sama gitu. Setelah sholat maghrib, ya kami bincang-bincang, kemudian kami sampaikan juga dengan Pak Kapolres untuk lebih humanis. Karena pada saat chaos yang pertama itu juga sudah mulai tidak bagus lagi Bang, karena sudah mulai ekstrim kan, anarkis pihak dari keamanan. Jadi kami minta kepada Pak Kapolres lebih humanis dan juga lebih merakyat, bahwasanya pada hari ini nih kami ini bukannya musuh negara, bukan pihak oposisi, tapi kami menjalankan fungsi dari mahasiswa, menjalankan fungsi kami sebagai kader HMI Cabang Bangkok. Dan tanggapan Pak Kapolres pada saat sudah sholat maghrib itu bagus. Tidak Dindo, abang cuman mengamankan bahasanya Pak Kapolres. Namun yang kami sayangkan pada setelah sholat isya, rupanya kami diamankan dengan cara paksa. Itu yang kami sangat sayangkan kan. Yang paling sedihnya itu Bang, gitu kan. Kami ini baru sudah makan. Ya. Belum sempat kan aqua itu nipis nih. Ada teman-teman itu yang belum minum. Jadi memang sudah makan, sudah cuci tangan. Salah satu pihak pengaman tuh ngitung kan, pada saat ini 1, 2, 3 pak.
langsung gitu nah kan. Saya kan rasa kemanusiaan itu gimana gitu nah kan. Bahkan ada teman itu mungkin tangannya belum sempat dicuci nih, ya kan, dalam keadaan masih ada bekas-bekas nasi, langsung aja diangkut gitu. Dan saya sangat sedih melihat hal gitu. Jadi ibaratnya itu jangan sampai di satu sisi itu pemandangannya itu haruslah melayani, mengayomi. Itu sampai aparat keamanan sampai mengambil tindakan seperti itu, apa landasannya menurut kawan-kawan yang di lapangan waktu itu? Di undang-undang itu, undang-undang nomor 9 tahun 98 itu cuma boleh menyampaikan aspirasi di luar ruangan itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah di dalam ruangan itu boleh sampai jam 10 malam. Nah, itu dalam bentuk audiensi. Nah sebenarnya notabene-nya pada malam itu kami cuma berharap satu hal aja gitu kan, mereka salah satu anggota dewan ataupun bupati hadir gitu kan, hadir menemui kami lah, minimal sebelum paripurna itu datang menemui kami sebelum kami masuk dan segala macam kan, datang Dinda sekalian atau rekan-rekan mahasiswa, kami akan rapat gitu kan, silahkan teman-teman di sini tenang, tidak usah ribut, ya kan, biarkan kami rapat di dalam ruangan itu dengan baik gitu kan, teman-teman tunggu hasilnya malam ini gitu kan. Itu tidak bakalan jadi chaos toh. Berarti di situ ada komunikasi gitu. Nah di sini nggak ada komunikasi lagi, cuman dikeluarkan bahwasanya ini bakalan dibubarkan. Nah, berarti yang diterima itu hanya satu pihak aja yang didengarkan. Toh malamnya juga diputuskan. Iya. Kan? Artinya tidak juga didengarkan apa aspirasi yang kita sampaikan. Lalu setelah kejadian kemudian sempat diamankan, nah ini kan mau tidak mau HMI akan terus beriringan sama pihak keamanan gitu kan, saling bergandengan tangan untuk mengawal proses berjalannya negara ini. Itu hubungan kalian sama aparat kepolisian gimana? Kalau hubungan secara kedekatan memang kita tetap menjalin komunikasi. Namun saya sering sampaikan juga sama Pak Kapolres, kami tidak akan pernah membatasi kedekatan antara HMI maupun pihak kepolisian. Tetapi jangan berpikir idealisme kami hilang. Kami akan tetap mengkritik, kami akan tetap memberi masukan ketika memang itu kami harus menjalankan fungsi kami. Dan juga Pak Kapolres juga menyampaikan, silahkan Dindo, kalau memang kamu ingin berorasi, kamu ingin demo, silahkan. Artinya setelah pasca kejadian ini, kalau kedekatan secara emosional masih tetap terjaga hingga hari ini. Ada rencana untuk menggelar aksi lanjutan? Kalau untuk menggelar aksi lanjutan ya pasti ada, karena di dalam kamus yang dimiliki oleh mahasiswa, terutama para aktivis-aktivis muda itu, parlemennya anggota DPR itu di gedungnya, gitu. Dan parlemennya mahasiswa itu di jalan, seperti itu. Pasti akan terus. Ini boleh kita minum? Oh boleh. Sambil saya mikir juga mau nanya apa. Ini lamunian. Artinya ini akan terus dikawal. Kemudian kalau dengan saya lihat di video itu, video yang viral di media sosial, kalian berdebat, kalian beradu argumen dengan pihak politisi di gedung dewan itu. Setelah kejadian malam itu chaos, kemudian kalian diamankan, apakah sudah ada komunikasi dengan para politisi tersebut? Kalau kami belum. Ya, sejauh ini belum ya. Cuman kami selalu memantau perkembangan kan, apa tindakan, maksudnya apa langkah dari anggota dewan ini, apakah masih ingin ngotot, boleh dinas atau bagaimana? Kami hanya memantau dari jauh saja bang. Kalau untuk komunikasi belum lah. Bupati sudah membatalkan untuk dia, meskipun tetap dianggarkan. Nah, bagaimana dengan sekda dan wakil ketua itu? Sama itu, statementnya dikeluarkan juga sudah dibatalkan. Oh, sudah dibatalkan. Iya. Tapi yang jelas ketika dana itu dibatalkan, baik dia kembali ke dana silpa ataupun dipergunakan ke hal lainnya,
HMI cabang Baku tetap mengawal tersebut. Artinya ketika nanti tetap dibelikan dengan sosok dan unitnya mobil, apa yang akan dilakukan oleh HMI? Ya gimana ya, kalau sudah dibeli, atau nasi sudah juga dibeli, yang jelas pada saat ini kita mengetahui gitu kan, bahwasanya hati nurani daripada pemerintah Kabupaten Merangin sudah tidak dimiliki lagi. Atau di dalam keadaan seperti ini malah tetap ngotot juga membeli mobil. Sebenarnya kadang kita juga bingung, toh apa yang dikejarkan dengan hal yang sederhana seperti itu? Bukankah sesungguhnya kita juga harus kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat juga ini karena saya memantaunya di media sosial. Di media sosial itu dimulai dari sore hingga malam, kemudian esok paginya selama beberapa hari setelah kejadian itu, saya melihat banyak sekali dukungan dari netizen dan notabene-nya masyarakat. Saya lihat juga kalau saya presentasikan beberapa persennya ada golongan 30 sampai 40 tahun ke atas dan beberapanya golongan mahasiswa, itu sangat mendukung dan memberi apresiasi dengan apa yang telah disuarakan oleh kawan-kawan HMI itu. Bagaimana perasaannya, sehingga ini seperti memang kalian tuh membawa sebuah harapan di saat memang tidak ada yang peduli dengan hal ini. Yang jelas Bang, ketika itu kan sebagai support sebenarnya, respon itu kami anggap itu motivasi juga. Kalaupun ada kritikan kami juga akan evaluasi. Yang jelas pada saat ini ketika kami sebelum berangkat demo, saya sampaikan kepada teman-teman, ini murni kita untuk rakyat. Terlepas nanti orang berpikir ini ditunggangi atau apapun, itu pikiran mereka. Hari ini kita lakukan semampu kita, mudah-mudahan Allah itu tidak akan pernah tidur. Alhamdulillah setelah aksi rupanya kami dapat support lah dari masyarakat, dan juga kami ya bukan puas sih Bang ya, tapi adalah kebanggaan bagi kami tersendiri karena memang HMI itu kan dikenal dengan pengabdiannya Bang. Nah, setidaknya ya itulah yang mampu kami lakukan hari ini, dan kami akan terus menjadi jembatan baik itu antara pemerintah dan masyarakat. Kami akan selalu berada di tengah-tengah intinya Bang. Tapi yang jelas itu Bang, kalau untuk masyarakat yang dukungan memberi support kami itu, jangan lupa juga untuk mengkritik kami gitu kan. Ketika ada pada satu sisi HMI gitu terjadi gitu kan, ada hal yang harus dikritisi, silakan mengkritisi, kami open gitu Bang. Jadi jangan ragu. Jelas itu pesan sih Bang. Pesan untuk Gubernur Jambi gitu kan, DPRD Provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Merangin, DPRD Kabupaten Merangin, ingat Ke situ dong. oh iya, di sini ya. Di satu sisi saudara memang dipilih oleh rakyat, tetapi di satu sisi juga saudara dipilih dibayar untuk kepentingan rakyat. Jadi satu-satu hal yang harus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di Provinsi Jambi, bekerjalah dengan benar, bekerjalah dengan baik, hanya untuk satu kepentingan, yaitu kepentingan rakyat. Apabila nanti ada kelalaian di dalam tersebut, apabila nanti ada terjadi mulai untuk membuat menghancurkan atau meruntuhkan semangat daripada rakyat, himpunan mahasiswa Islam akan terus mengawal dan memperhatikan para pemimpin-pemimpin besar. Itu. Ketua Meda, silakan. Mungkin pesan lah Bang ya. Ya. Ini lebih kepada kawan-kawan mahasiswa lah Bang. Karena pada saat ini Merangin lah tersendiri itu sebenarnya banyak kekacauan yang terjadi Bang. Mulai dari COVID-19 ini, baik itu kemarin juga sempat naik isu tentang dinas kesehatan yang korupsi ya. Terindikasi korupsi. Nah, bukan terindikasi korupsi itu, tapi terindikasi adanya pungli. Pungli ya. Jadi dengan kondisi Merangin yang hari ini carut marut di sisi pemerintahannya, saya harap kawan-kawan mahasiswa juga tergerak untuk tetap dalam jiwa-jiwa kritis,
jiwa-jiwa yang berpikir objektif terhadap daerah kita. Karena pada saat ini yang mampu menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah itu hanyalah mahasiswa. Logikanya tidak mungkin orang petani, seorang yang sedang bekerja di desa, orang yang berumur 50 tahun yang turun langsung untuk aksi ataupun yang turun langsung untuk menyampaikan aspirasi mereka itu kan tidak mungkin. Artinya mahasiswa yang punya posisi yang harusnya menyampaikan hal seperti itu. Dan HMI hari ini saya sudah sampaikan tadi bahwasannya HMI bukanlah pihak oposisi pemerintah. HMI tetap menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Jika pemerintah itu benar dan masyarakat yang salah, maka HMI yang akan mengelola masyarakat, mengajak, menghimbau, mengedukasi. Tetapi jika pemerintah yang salah, maka HMI tidak akan segan-segan mengkritik, bahkan turun aksi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Mungkin itu pesannya. Oke, baik. Terima kasih Ketum dan Sekum HMI Cabang Bangko sudah hadir di studio Don Podcast menginspirasi. Ini semoga apa yang sudah kalian lakukan itu menginspirasi banyak anak-anak muda, menginspirasi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih sibuk dengan dunianya, Mobile Legends atau chip. Untuk segera tergerak, ayo berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk rakyat ya. Terima kasih. Semoga perjuangan kalian terus mendapat support dari masyarakat. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe.